Kapan terakhir kali kamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andrian Wahyu Ramadan dari BPIP IAIN Ponorogo. Dari video ini saya ingin memaparkan sedikit tentang perkembangan psikologi analisis Fromm. Apa sih psikologi analisis? Psikologi analisis adalah sebuah model perkembangan kepribadian, filsafat tentang sifat manusia, dan metode psikoterapi. Orientasi dari psikologi analisis sendiri adalah membantu individu untuk mengatasi ketegangan psikis yang bersumber pada rasa cemas dan rasa terancam yang berlebih-lebihan. Menurut pandangan Fromm, setiap manusia didorong oleh kekuatan-kekuatan irasional di dalam diri sendiri, oleh motif-motif yang tidak disadari, dan oleh kebutuhan-kebutuhan alamiah yang bersifat biologis dan naluri dari bawaan. Sejarah perkembangan ini dari psikologi analisis dibangun oleh Fromm sendiri. Nama aslinya Sigmund Solo Fromm, yang lahir di Austria, tepatnya Moravia, Cekoslovakia pada tanggal 6 Mei 1856. Fromm sendiri lahir dari sarjana kedokteran. Dari penelitian yang ditemukan adalah psikologi analisis di bukunya yang paling terkenal adalah Introduction Lectures on Psychology Analysis. Awal mula dari perkembangan psikologi analisis. Selanjutnya, hakikat manusia menurut Fromm. Fromm memandang sifat manusia pada dasarnya pesimistik, deterministik, mekanistik, dan reduksionistik, di mana manusia didominasi oleh kekuatan-kekuatan irasional, motivasi-motivasi tidak sadar, kebutuhan-kebutuhan dan dorongan-dorongan biologis dan naluri, dan oleh peristiwa psikoseksual yang terjadi selama 5 tahun terakhir dalam pertama dari kehidupan. Berdasarkan dari teori yang dikembangkan Fromm ini, prinsip-prinsip psikologi analisis tentang hakikat manusia didasarkan pada asumsi-asumsi. 1. Pengalaman masa kanak-kanak mempengaruhi perilaku pada masa dewasa. Kedua, proses mental yang tidak disadari mengintegrasi perilaku-perilaku. Ketiga, pada dasarnya manusia memiliki cenderungan mengembangkan diri melalui dorongan libido dan agresivitasnya sejak lahir. Secara umum, perilaku manusia bertujuan untuk meredakan ketegangan, menolak kesakitan, dan mencari kenikmatan. Tujuannya adalah kebahagiaan. Nah, dari psikologi analisis yang dikembangkan Fromm ini paling terkenal ada 3. Dari penelitiannya dikemukakan ada 3, yaitu id, ego, dan superego. Apa sih id? Id adalah struktur kepribadian yang primitif dimiliki individu sejak lahir, dari bawaan sejak lahir, hakikat manusia sejak lahir, dihubungkan dengan faktor biologis dan hereditas, digerakkan oleh libido, yaitu psikis untuk dapat beradaptasi secara fisiologis dan sosial untuk mempertahankan dan mengembangkan spesiesnya. Dari id ini lahir 2 konsep, yaitu eros dan thanatos. Eros merupakan insting untuk bertahan hidup, dengan libido, keinginan sebagai dorongan utama. Sedangkan thanatos merupakan insting untuk mendorong individu untuk berperilaku agresif dan destruktif. Jadi Thanos itu ada ibarat teori, terus
Eros itu ibarat teorinya, terus Thanos itu sebuah konsep, bentuk dari sebuah teori yang sudah dilakukan atau dibentukkan, dimaterialkan. Kedua, ego adalah struktur kepribadian yang tidak dipengaruhi diperoleh saat lahir, tapi dipelajari sepanjang berinteraksi dengan lingkungan. Ego memiliki kontak dengan dunia eksternal dari kenyataan, merupakan eksklusif dari struktur kepribadian yang bertugas memerintah, mengendalikan, dan mengatur. Ego ini sebagai penengah dari id dan superego. Selanjutnya, superego. Superego adalah struktur kepribadian yang berhubungan dengan tindakan baik buruk, benar salah. Superego dikembangkan dari kebudayaan dan nilai sosial, jadi dibentuk dari sebuah kelompok atau masyarakat di luar dirinya yang sesuai dengan bentuk adaptasi di lingkungannya. Karena ada interaksi dengan orang tua, masyarakat mempresentasikan hal-hal yang ideal, mendorong individu kepada kesempurnaan, bukan kesenangan semata. Dapat dikatakan superego merupakan kata hati seseorang dan sebagai alat kontrol dalam individu untuk menentang kehendak id. Jadi gimana sih itu ada sebuah keinginan yang sebagai penangannya adalah ego dan superego ngontrol. Itu sifatnya agresif banget, ngawur. Nah, sedangkan ego dan superego adalah sebuah realita untuk tidak memaparkan apa yang diinginkan ini. Pribadi sehat dan bermasalah menurut Sigmund Freud. Manusia memiliki kepribadian yang sehat menurut pandangan psikologi analisis. 1. Orang yang bergerak menurut pola perkembangan yang ilmiah di bawah jarak lahir dapat mengatasi kecemasan dan tekanan yang ada dalam hidupnya. 3. Kinerja yang seimbang antara ego dan superego. 4. Pada alam pikir tidak sadar dan kreativitas sebagai kompensasi untuk masa anak-anak yang traumatis. 5. Motif-motif dan konflik tak sadar adalah sentral dalam tingkah laku sekarang. Jadi sebuah kesalahan untuk menuju kebenaran. Selanjutnya, manusia memiliki kepribadian yang menyimpang. 1. Individu bersifat egois, tidak bermoral, dan tidak mau tahu kenyataan. Kedua, manusia sebagai homo valens dengan berbagai dorongan dan keinginan. Nah, salah satu bentuk ketidakseimbangan antara id dan superego itu melahirkan manusia yang pola hidupnya tidak sesuai, yang menyimpang. 3. Manusia didorong oleh dorongan seksual agresif. Nah, ini lahir dari ego, dari id bawaan dari id ini agresif banget. Terus 4. Masalah-masalah kepribadian berakaran pada konflik masa kanak-kanak yang direpresi atau proses belajar yang tidak benar pada masa kanak-kanak. 5. Adanya dinamika yang tidak efektif antara superego. Untuk menurut Fromm sendiri gimana sih pola hidup yang sehat? Jadi ada keseimbangan antara id, ego dan superego. Ini harus seimbang. Jika dari beberapa ini tidak seimbang, maka akan terjadinya penyimpangan dari pola hidup manusia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.